Oke, Gary, Ya, terima kasih nih udah bersedia untuk live talk show seperti begini gitu ya. Ini saya sudah bikin minggu kelima. oh wow, oke. Jadi ya minggu kelima dan minggu pertama sehari 2 kali, minggu kedua sehari 4 kali, minggu ketiga, minggu keempat sehari minimum 6, maksimum 10. Bisa dibayangin dari tadi ini adalah the second show. Oh wow. Sebentar lagi ini jadi sekarang punya tematik gitu ya. Tadi pagi adalah komunitas travel agent. Saya manggil inbound operator dari Korea. Oke. Lalu hari ini dengan Pak Gary. Lalu nanti jam 11.30 dengan properti. Jadi ada tematiknya. Iya. Seru, tapi seru. By the Oke. way, iya, by the way, kantor masih buka kan? Kantor so far enggak, kita udah 100% work from home sekarang. Oh, oke. Terus kalau travel agent, traditional travel agent kan udah nggak ada orang yang beli tiket gitu ya, tour juga nggak bisa, ini itu nggak bisa. Bagaimana dengan bisnistiket.com? Eh Kayaknya kalau dari sisi online sih secara garis besar mirip lah ya. Maksudnya kan kalau misalnya kita kan semua tergantung sama supplier. Kalau misalnya suppliernya kena blok atau misalnya lagi nggak bisa terbang atau misalnya ya pasti semua kena imbasnya lah kasarnya. Jadi kita kena juga. Tapi menariknya sih masih ada sedikit lah, masih ada sangat bagian sangat kecil. Somehow orang masih ada booking hotel dan mungkin karena keperluan gitu. Terus ada juga yang kan sekarang pesawat ada tapi sedikit kan di beberapa daerah. Kemungkinan mungkin dari luar daerah tuh mungkin masih ada gitu. Ada hal yang menarik di bisnis travel bahwa dengan terjadinya work from home membuat sebenarnya all traditional travel agent itu harus mempersiapkan diri. Mereka mau nggak mau harus in the digital system. Kalau mereka nggak digital, you are out gitu. Ya, nggak apa-apa. Ayo, ambil kamu beresin. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata dunia travel itu sendiri berkembang sedemikian rupa. Tapi ada satu yang saya kaget sebenarnya, bahwa Betul. 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, Airy chains hotel budget, mungkin itu juga anak perusahaan daripada Traveloka, dia tutup. Saya nggak ngerti kenapa dia harus tutup gitu ya. Dia kan bisa tetap jalan. Yang saya dengar justru yang lagi goyang kan Oyo gitu ya. Saya nggak ngerti kenapa Airy harus tutup. Anyway, that's not the matter. Yang saya pengen cerita, pengen dapat tambah respon dari Pak Gary adalah lebih kepada kita itu nanti ketemu satu new normal seperti sekarang, di mana physical distancing akan jadi prioritas, kesehatan prioritas. Beberapa hari yang lalu, kemarin saya kirimin, saya bilang, Gary udah baca belum ini gitu ya, yaitu bahwa orang check in di airport 4 jam, lalu touchless gitu ya, sebanyak mungkin tidak touch. Lalu pakai bajunya kalau menurut saya udah mirip baju APD gitu ya. Saya bilang bercanda gitu ya. Yang mau ikut tuh dengan TX Travel nanti dikasih baju astronot. Ada hal yang menarik bahwa sejak saya 5 minggu, ini minggu kelima, live Instagram story seperti begini saya bikin tadi kan ya, ada yang 1 hari itu bisa, hari ini adalah 7. Kemarin 7. Iya. Tapi seru Gen. Sekarang coba, kamu ngapain di rumah? Oh, anak berapa? 2, 3? 3 sekarang. Oke, 3 masih mending lah, artinya ada kegiatan gitu ya. Saya juga ada 2 cucu di sini, cuma kan saya stres sama cucu, bukan apa-apa gitu kan. Kalau lagi in the good mood, oke, main-main gitu ya.
Nah, makanya saya kan biasanya jalan-jalan, saya pilih adalah live Instagram begini, lebih seru. Dan saya berbicara dengan banyak orang, bisa ketemu dengan ini, itu, segala macam, dan it's good, give a perspective from different angle gitu ya. Yeah. Nah, kembali lagi, Ger. Apa yang kamu pikirkan setelah kita buka lagi di dalam bisnis ini? Apa yang perlu kita secara general ya perlu perhatikan? Terutama di industri travel ya, kalau misalnya, ya ini dari kemarin sih banyak banget kayak media, teman-teman pada nanya juga, beberapa acara juga gitu kan. Kalau dari sisi kita sih ngelihatnya gini sih Om, kalau dari segi travel kalau ditanya industrinya bakal gimana, pasti bakal tetap ada dan menurut saya pasti akan tetap growing. Ini kalau di rumah begini gitu pasti. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Good. Ini nomor berapa, Get? Hah? Ini dia sekarang nomor berapa ini? 6, umur 6. Number 1. Iya, siapa namanya? Namanya siapa tuh? Ford. Iya. Jadi kalau Hah? Oh, namanya Ford. Namanya nggak kedengeran. Namanya Ford. Iya, Ford. Ford. Oke. Ford. Iya. Kalau good. Yes. Saya sih ngelihatnya gini, kita harus prepare bener banget new normal, gitu kan? Dan menurut saya kalau namanya travel kan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan kan pasti orang tetap harus travel. Terutama di Indonesia, Om. Di Indonesia udah tahu aja, di Indonesia tuh untuk pergi ke tempat lain itu pasti butuh minimum penerbangan lah, ya kan? Karena kan Indonesia gede sekali dan island, jadi udah pasti travel pasti akan tetap sesuatu yang major lah di Indonesia. Nah, cuma kalau misalnya saya lihat caranya mungkin akan berubah banget. Nah, makanya kenapa mungkin menurut saya kita semua kan masing-masing kan ngambil tempatnya masing-masing nih. Kalau saya kan di online travel di tiket.com. Online travel berarti kita harus bisa kasih solusi buat ke customer kita. Kalau kita ngelihat ada 3 hal sih. Satu tuh udah pasti flexibility. Karena kedepannya saya rasa orang tuh bakal benar-benar pengen banget punya flexibility in traveling. Karena banyak uncertainty kan. Yang kedua tuh saya rasa affordability. Affordability as in secara harga nih gitu kan. Banyak yang kena. Gimana caranya? Udah pasti harga naik nih Om. Kalau saya ngeliatnya sih udah pasti harga naik. Pasti. Simpelnya gini doang, pesawat terbang yang tadinya mungkin bisa muat let's say 150, 160 orang, sekarang mungkin cuma boleh maksimum 80 gitu kan. Atau mungkin 100 lah maksimum gitu kan. Jadi berarti kan harga tiket pesawat pasti naik gitu, udah pasti lah. Nah cuman sama gimana caranya supaya itu kita bisa bikin tetap affordable. Nah, mungkin yang ketiga, itu udah pasti yang menurut saya baru banget itu adalah cleanliness lah. Kayak safety, health check, cleanliness bakal menjadi yang salah satu yang paling gede faktornya. Jadi kita harus bisa embed ini ke dalam produk kita gitu loh. Misalnya contoh nih, kalau misalnya kita kepikiran misalnya orang yang beli tiket pesawat, somehow tuh mereka tuh harus udah bisa masukin mereka punya health record for example, atau misalnya mereka punya saya nanti bakal ada jadi kayak bukti di mana orang ini mungkin dinyatakan sehat dinyatakan bebas dari virus atau apa, saya nggak ngerti lah gitu kan. Kayak di China kan udah ada tuh, China ada apps-nya. Semua orang tuh ada kayak di mana status dia tuh gimana gitu kan. Saya rasa tuh kedepannya harus akan ada seperti itu sih. Which is sudah pasti akan jadi lebih ribet, cuman ya demi kebaikan semua orang kan istilahnya gitu kan. Nah cuman kalau misalnya pikir lebih ke arah untuk let's say ke traditional travel ya. Traditional travel, nah ini mungkin ada sesuatu yang challenging juga tuh Om, menurut saya karena traditional travel harus bisa evolve somehow, harus bisa mengincorporate hal yang tentang ini gitu, cleanliness, healthiness, health check dan lain-lain. Ini semua harus di-combine nih Om. Misalnya contoh yang kayak biasanya kan kita kan salah satu bus itu bisa 50 orang tuh kalau bus gede gitu kan. Nggak tahu tuh nanti kedepannya tuh mungkin bus harus berubah bentuknya. Jadi kayak hal-hal seperti ini sih saya rasa bakal menjadi the new normal banget. Airport yang tadinya mungkin bisa cuman 45 menit aja langsung masuk pesawat, mungkin nih abis ini mungkin minimum 2 jam gitu kan, mungkin gitu kan, karena perlu ada pengecekan dan lain-lain gitu. Dan mungkin untuk pergi dari satu negara ke negara lain mungkin akan butuh effort lebih banyak lagi gitu.
itu sih ya, it's actually a big challenge lah buat travel. Tapi saya sih yakin sih Om, misalnya kayak contoh gini aja. Dulu kan ingat gak Om, pas lagi zaman yang banyak teroris di pesawat gitu kan. Dulu kan awalnya nggak ada cek, nggak ada security check. Sekarang ada cek security check. Jadi new normal, orang jadi biasa aja. Terus udah gitu yang paling ekstrim yang tiba-tiba ketemu bom yang di dalam botol plastik. Terus tiba-tiba kagak boleh bawa liquid, gimana caranya gitu kan? Zaman dulu kan kita bingung kan, gimana nih kagak boleh bawa air gitu. Tapi ya biasa aja gitu. Lama-lama orang jadi terbiasa dengan hal itu dan malah bertumbuh terus gitu. Kalau saya sih ngelihatnya industri travel pasti akan tetap bertumbuh significantly. Hotel juga sama, tapi mungkin akan ada additional layer gitu. Akan ada layer tambahan di sana yang bisa menjadi sesuatu yang premium mungkin buat travel users kita gitu. Saya sih ngeliatnya gitu. Mungkin. Betul, setuju sekali. Kemarin saya berbicara dengan senior manager di Abacus Singapura, Regional Asia Pacific. Kebetulan dia dari Indonesia. Beliau mengatakan bahwa kalau sekarang itu IATA, International Air Transportation Association, tempat duduk 3, yang tengah dikosongkan. Dengan dikosongkan, kalau 3 dikosongkan 1 menjadi tinggal 2, harga otomatis akan naik 62%. Kedua, ada biaya yang ditambahkan. Misalnya beberapa low cost carrier yang tadinya hanya turnover-nya itu adalah 20 menit, 15 menit, ya sekarang harus deep cleaning, harus disinfektan. Itu membuat biaya juga, dan disinfektannya harus lebih keras karena bukan cuma sekedar aja, tapi harus membunuh lebih banyak lagi gitu. Yeah. Dan yang ketiga adalah bahwa ternyata yang namanya hot meal service selevel 5-star hotel, 5-star airline pun akan mungkin menghilangkan. Jadi harga itu semakin tinggi, tetapi service itu yang namanya less touch itu akan ditinggikan, dan mereka dari sisi harga semua berbicara. Nah, cuma yang menarik adalah kita ini kalau kita nggak murah, nggak traveling. Seberapa jauh pengamatan kamu di tiket.com, kalau lagi murah orang traveling banyak, atau stabil aja, mau harga murah mau harga mahal belinya ke tiket.com karena tiket.com selalu murah gitu ya. Kalau menurut saya sih harga itu penting sih Om. Maksudnya sebenarnya kan salah satu reason kenapa tiap tahun itu yang namanya number of flight itu kan increase terus. Reasonnya kan sebenarnya karena harganya turun sebenarnya. Cuman on the other hand juga saya rasa di tahun 2019 tuh ada satu fenomena yang menarik Om. Yaitu adalah yang tadinya airline selalu bunuh-bunuhan kasarnya lah ya, selalu main harga. Di 2019 tuh kemarin sempat ada adjustment lah, mungkin saya bilangnya ya. Adjustment di mana harganya dijadiin lebih normal menurut saya. Karena kalau sebelumnya harganya benar-benar nggak normal sama sekali kan. Masa bisa kayak Jakarta, Surabaya cuma 300.000 gitu, lebih murah daripada kereta gitu kan, kayak gimana gitu kan. Masa bukan gimana, kita juga mikir ini nggak akan sustainable buat airline-nya lah kasarnya gitu. Nah, tapi 2019 sempat harga lebih naik lah ya, bisa dibilang average fare semua naik, semua rute. Yang menariknya dari segi demand ada penurunan sedikit Om. Cuman kalau saya lihatnya dari segi total transaksi, total value-nya itu naik Om. Itu naik, total value naik. Jadi total value tetap naik. Kenapa? Karena tetap ada kebutuhan mereka untuk traveling gitu kan. Jadi istilahnya mungkin kalau saya bilang tuh kayak ada kan kalau misalnya mungkin ada kayak semacam piramid kebalik begini gitu. Yang paling bawah nih kan udah pasti orang-orang yang sebenarnya kagak peduli lah harga berapapun pasti travel gitu kan. Makin lama nih makin sensitif gitu. Mungkin yang tengah-tengah yang corporate gitu, yang bisnis gitu kan. Nah yang terakhir ini yang di komponen yang paling atas ini kan mungkin kalayak ramai ya, semua orang gitu kan kasarnya. Nah yang semua orang ini mungkin akan terkikis gitu, akan terkikis. Cuman sebenarnya ini masih ada bagian yang cukup gede ini yang mungkin let's say lebih dari 50%. Itu tuh mereka tuh pasti akan tetap travel harganya gimana pun. Nah, karena harganya naik, semua jadi ikut naik value-nya gitu. Tapi menurut saya again butuh waktu adjustment lah. Mungkin let's say the first 6 months orang bakal kaget gitu kan.
tapi at the end of the day after 6 months ya kayak Om bilang gitu, orang udah mulai gerah gitu kan, kayak ya istilahnya mungkin yang tadinya orang bisa traveling setiap 2 bulan pergi gitu kan kasarnya gitu kan, karena harganya murah banget, mungkin sekarang orang cuma pergi setahun 2 kali gitu, tapi dengan harga yang mungkin sama dengan 4 kali pergi gitu setahun sebelum. Jadi kalau dilihat kita kan ngelihat dari segi industri travel ya, dari segi industri travel menurut saya secara value mungkin masih bisa bertumbuh. Menurut saya malah dalam waktu mungkin setelah setahun mungkin akan bisa bertumbuh menurut saya. Sangat possible. Cuman ya tinggal masalah ini aja, adaptability ini loh. Apa-apa aja sih cost factor-nya apa aja nih Om yang actually bakal bisa mengimpact harga gitu kan. Itu sih kalau saya sih ngeliatnya gitu. Ada hal yang menarik di dalam pembicaraan beberapa mungkin kurang lebih seminggu terakhir ini, yaitu ada wacana ya, ini belum confirm, wacana beberapa airline terutama seperti kayak konon, rumor, saya anggap rumor lah, bahwa ada pembicaraan bahwa Garuda mau memberikan 25 tiket pertamanya dengan harga super murah supaya terjadi stimulasi gitu ya, memberikan push supaya domestic travelers itu jalan. Kedua adalah kenapa ide ini muncul, karena misalnya Bali, kamu kan lihat ya harga hotel di Bali gila-gilaan. Waduh, yang tadinya misal bintang 3 200, 350 ribu lah. Lalu sekarang nginep sebulan 3 juta gitu ya. Five star deluxe hotel, buy one get one free, buy one get two free jadi 3 gitu ya. Itu gila menurut saya. Dan problemnya adalah yang tinggal mereka sebenarnya memperebutkan pada saat ini, memperebutkan pangsa pasar bule-bule yang tidak pulang, yang memang mau tinggal di sini, terjebak lah ibaratnya, atau membuat mereka terkurung sendiri alasan jadi nggak bisa pulang gitu ya. Itu aja. Tapi yang buy now, pay now, stay later, ini menjadi satu fenomena baru. Saya nggak tahu kamu melihatnya seperti apa. Jadi orang-orang beli sekarang, beli voucher gitu ya. Beli voucher tiket.com gitu ya. Saya nggak tahu ada apa nggak programnya. Beli voucher tiket.com 500.000, bayarnya 400.000 gitu ya misalnya. Boleh dipakai kapan saja gitu ya. Ya kalau kita sih gini sih Om, kita secara garis besar sih kita ngelihatnya yang namanya travel itu terutama dalam kondisi kayak gini gitu ya Om ya. Kondisi kayak gini menurut saya sih kita nggak mau terlalu paksakan lah. Jadi kalau dari segi tiket.com sendiri sih kita lebih prefer untuk justru dalam kondisi begini ya kita actually fokus kita. Jadi kita rapiin semua internal kita, proses, produk ya kan, improvement produk, semua tuh kita fokusnya ke sana dulu. Instead of kita paksa orang untuk beli, tapi nanti malah ujung-ujungnya tuh bakal jadi problem gitu loh. Karena kan kita nggak tahu nih ke depannya gimana gitu kan. Let's say simpelnya misalnya contoh, tapi kita coba bantu hotel sih terutama ya. Kalau flight mungkin lebih susah ya. Tapi kalau misalnya hotel itu mereka kan sangat kesian ya, maksudnya susah banget ya sekarang ya posisinya, dan masih bisa jualan bisa sebenarnya gitu kan, banyak kosong. Jadi yang kita lakukan adalah kita bantu untuk bikin program untuk mereka ada. Jadi kita bantu bikin program, bikin special deals untuk yang menginap di kemudian hari atau di tahun depan, jadi kita jauhin gitu kan. Itu sebenarnya ada aja, itu ada, dan saya rasa kalau misalnya good deal, dan menurut saya kalau misalnya bisa membantu hotel, minimum mereka masih bisa ada dapat revenue lah ya istilahnya ya. Menurut saya sih I think it's good ya. Cuman menurut saya sih at least for now mungkin appetite dari orang banyak tuh mungkin belum kesana aja gitu. Jadi kan kadang-kadang gini ya, misalnya kita paksa sekarang jualan diskon kayak 50%, 70% gitu. Mungkin ada orang yang beli gitu, tapi kan kita kan sebenarnya damaging kita punya pricing structure, sama dari segi cost kita kan juga mungkin nggak nutup gitu kan, costnya hotel for example. Malah mungkin bakal create more damage gitu, karena memang appetite-nya nggak ada anyway gitu kan. Kadang-kadang kalau misalnya appetite-nya nggak ada, mungkin kita sabar dulu nih kasarnya nih, kita mungkin nunggu
nunggu waktu, nggak tahu mungkin Juni gitu kan, for example, atau gimana. Nah di situ mungkin orang udah lebih bisa menerima kenyataan baru kasarnya. Jadi mereka mulai bisa lebih mikir kayak oke nih nantinya mau kemana, bakal mungkin di mana gitu kan, kasarnya begitu sih. Itu dia sih Om, kalau ini emang agak tricky situation lah kalau saya lihat lah, very tricky. Iya. Gitu. Oke, ini menarik bahwa setelah katakanlah Mei ini naik terus gitu ya, lalu Juni mudah-mudahan yang terpapar virusnya mulai turun, lalu mulai sembuh. Juli kita udah bisa masuk lagi ke kantor, bisa nggak usah work from home lagi gitu ya. Saya memperkirakan bahwa akan terjadi price war dari hotel. Akan terjadi new level of pricing daripada airline. Kalau rumor tadi national carrier kita mau ngasih 25 seat kepada publik supaya stimulate harganya, sehingga stimulate untuk tourism, local tourism. Karena yang akan jalan sekarang local tourism dulu. Internasional mungkin akan saya melihatnya even Singapore level mungkin akan tidak cepat gitu ya, tidak bisa langsung buka. Berarti kan akan terjadi peperangan nih gini. Nah, saya melihat ini bakalan seru. Seru adalah apakah dengan harga murah orang akan pergi. Sekarang itu appetite-nya belum. Mau dikasih 70%, ibaratnya mau dikasih gratis juga masih belum ada appetite gitu ya. Masih belum tahu gitu kan. Tapi setelah nanti dibuka lalu wow gitu ya, fighting, charge gitu ya. Saya nggak tahu. Saya melihatnya domestik ini akan menjadi satu level yang baru. Di satu sisi airline mau tidak mau harus menaikkan harga karena tadi service dan level occupancy dan lain sebagainya harus dikurangi. Hotel, kalau hotel itu kan banyak sekali. Mereka mengisi dengan 50%, di ini 50%, ini 80%, semua satu deret. Kayak kita di Bali itu kan semua hotel masih memungkinkan. Ini siapa lagi? Ya, vote lagi. Anak yang kecil. Siapa namanya? Namanya Faye. Yang kecil. Faye, cewek. Rebutan. Oke, nah Pak Geri, dari sisi, tolong dong. Dari sisi domestic buying power, selain Jakarta yang akan keluar, menurut Pak Geri, apakah asumsi tadi yang saya katakan bahwa akan terjadi traveling adalah domestik duluan, apakah ini sejalan dengan performance beberapa tahun terakhir ini, bahwa di daerah juga punya cukup kekuatan buying power-nya, sehingga bisa traveling? Iya, kalau saya lihat kita juga bikin beberapa fase lah gitu kan, planning gitu kan. Udah pasti domestik akan recover lebih cepat. Dan saya rasa di domestik ini bahkan akan ada banyak banget peluang nih, produk baru, mungkin service baru, mungkin bentuk apapun juga, attraction dan lain-lain. Karena orang kan kayak looking forward untuk mereka punya some kind of relaxation lah ya. Mereka bisa travel, mereka bisa enjoy sedikit, tapi di limit nih sekarang. Kayak ada semacam pagernya gitu. Pagernya adalah within the country, domestic gitu kan. Malah menurut saya, I think is a very good opportunity buat local operators, local agents gitu kan, kasarnya, sama istilahnya daerah-daerah wisata yang ada sekarang nih, yang lokal, yang sebelumnya mungkin kalah nih sama luar negeri. Ini actually opportunity bagus untuk mereka ambil kesempatan ini, right? Yang kedua mungkin istilah for example dari segi harga juga Om. Bukannya gimana ya? Karena kalau kita lihat tuh kan sekarang local attractions, local places tuh harganya terlalu murah ya. Kayak kadang-kadang kagak make sense aja gitu, kayak murahnya tuh terlalu murah, dan sampai karena terlalu murah jadi nggak bisa di maintain.
Maintenance-nya tuh di Indonesia tuh menurut saya tuh salah satu yang paling parah itu adalah maintenance. Aduh, kalau untuk ngebikin bisa lah, bikin apa juga bisa gitu orang Indonesia kan. Problemnya tuh maintenance Om, setelah 1 tahun itu udah kesannya tuh kayak udah 10 tahun gitu. Coba lihat aja gitu. Kalau misalnya di Singapura Om, ini barang, ini gedung, ini tempat nih udah let's say udah 15 tahun, itu berasanya tuh masih grass gitu. Maintenance-nya rapi sekali gitu kan. Di Indonesia tuh kita nggak disiplin lah, kita nggak disiplin, maintenance parah. Kenapa? Simpel sebenarnya, salah satunya udah pasti ya karena karakter orangnya. Yang kedua sebenarnya masalah duit. Duitnya nggak ada gitu kan. Dana dari pemerintah mungkin juga kagak gitu kuat gitu. Caranya adalah ya hopefully dengan orang banyak fokus ke domestik. Jadi domestic infrastructure ini makin bisa dibenerin nih Om. Harapan saya sih gitu, karena saya benar-benar berharap sih kita contoh nih kenapa saya benar-benar percaya sama domestik ya. Karena saya ngerasa Indonesia tuh chance the only tempat kita bisa excel in the world, menjadi yang paling bagus di dunia Om, itu cuma di pariwisata doang. Serius, other than that nggak ada. Natural resource udah pasti kalah sama ya mau China, Russia, Amerika, teknologi udah pasti kalah. Apalagi human being gitu, SDM kita ya ampun deh, ampun gitu kan kasarnya kan. Setengah mati gitu kalau misalnya kita ngomongin SDM. Kita nggak bisa gitu. The only thing yang menurut saya kita bisa excel itu adalah sesuatu yang Tuhan udah kasih, yang orang lain nggak bisa copy. Which is Bali, Raja Ampat, Belitung, apa tuh Derawan. Ini sebenarnya Tuhan udah kasih Komodo gitu kan, Labuan Bajo, ini Tuhan udah kasih nih, plug gitu kan. Tinggal masalah kita memanage-nya gitu loh. Istilahnya hal kayak gini kan orang kagak bisa bikin, negara lain nggak bisa bikin gitu. Jadi ya kita harusnya fokus di situ, bikin sesuatu yang benar-benar bagus, maintenance-nya rapi. Saya rasa sesuatu bakal bisa, istilahnya ini benar-benar bisa transform kita punya industri travel malam. Yang tadinya mungkin kalau yang namanya traveling disebutnya harus ke luar negeri. Tapi kalau sekarang malah, bahkan sebenarnya udah mulai dari tahun-tahun lalu sih. Orang mulai domestic travel tuh orang mulai ngerasa, kalau travel mungkin enakan malah ke Bali mungkin. Atau bahkan mungkin ke Jogja, atau mungkin ke destinasi-destinasi domestik. Terutama untuk orang anak-anak milenial ya. Anak-anak milenial kan mungkin kan income-nya mungkin masih belum terlalu tinggi gitu kan. Jadi mereka cari mungkin yang nggak terlalu mahal dulu. Tapi dengan begitu jumlahnya banyak nih anak-anak milenial gitu kan kasarnya. Jadi mereka bisa nih traveling gitu. Itu sih menurut saya sih I think peluangnya gede banget. Dan saya juga ngeliat di tiket.com sendiri kita masih sebagian besar tuh kita masih fokusnya di domestik Om. Mau itu flight, mau hotel, kita tuh benar-benar mungkin bisa dibilang 80% lebih itu kita benar-benar fokus di domestik. Domestik kita tuh kencang sekali. Jadi ya itu sih, which is menurut saya I think positif sih, bagus karena in general domestic market itu lebih kuat, lebih future proof lah kasarnya dibandingin outbound for example. Karena outbound kan ada banyak faktor kan. Kalau misalnya domestik ya faktor domestik kita gitu kan. Biasanya domestik industri itu sesuatu yang kenanya paling terakhir biasanya sih gitu. Biasa gitu. Betul. Ini menarik. Artinya ada beberapa peristiwa ekonomi, krisis ekonomi tahun 2098, 2001, 98, 97, 98 krisis moneter, lalu kerusuhan 98, lalu 2001 bom Bali 1, SARS 2003, 2005 bom Bali 2, 2008 krisis lagi, 2018 krisis lagi. Tapi di Indonesia ini sebenarnya kalau ngelihat dari secara keseluruhan, kecuali 98 kerusuhan, itu selebihnya walaupun negara-negara lain mengatakan turun dan lain sebagainya, kita punya local buying power itu adalah naik justru. Jadi pada waktu SARS saya masih ingat bahwa saya masih bisa ke Singapura, saya masih bisa keliling Indonesia, dan tidak seperti kayak sekarang. Nah sekarang ini begitu kita di lockdown aja, misalnya saya bertanya, Pak Gary, pertama kali kalau bisa waktu jalan-jalan, mau perginya kemana? Pasti pengen jalan-jalan kan? Pasti. Udah ada bayangan. Pasti. Kita ini kayak gini Om, kalau misalnya saya lihat itu kayak bom waktu dari segi positif ya. Jadi kayak kedepanan dikit, suaranya kecil, kedepanan dikit. Ya, oke. Kalau saya ngelihatnya ini kayak semacam bom waktu yang positif sifatnya. Jadi kayak orang makin ditahan, makin nggak bolehin, biasanya orang makin pengen kan. Selalu kan gitu tuh. Jadi istilahnya nih kayak di sini tuh kayak gitu loh. Jadi kayak ini tuh orang tuh lagi benar-benar nggak boleh gerak, nggak boleh travel, nggak boleh keluar.
Nanti nih pada saat nih Om, pada saat udah mulai dibuka keran dikitnya, dibuka aja nih dikit aja, itu langsung ngebludak. Kayak contoh di China sih sebenarnya. Kalau saya sih senangnya ngelihat ke negara lain dulu lah ya. China kan sebenarnya udah lebih recover nih, udah mulai turun banget kan. Jadi kalau saya lihat di beberapa minggu terakhir tuh, saya coba kontak beberapa orang di sana, kita dapat beberapa info juga. Di China tuh gila banget, mereka punya domestic attraction, domestic tourist destination. Itu tuh sangat booming sekali nih Om sekarang, bener-bener rame-rame banget gitu loh. Sampai orang aja mereka berusaha untuk memblok supaya nggak terlalu rame gitu kan. Tapi segitu ramenya, kenapa? Karena itu tadi, karena udah bener-bener di lockdown. Sampai akhirnya orang nggak bisa lagi nih, udah nggak bisa, bodo amat deh gitu kan, kasarnya jalan gitu kan. Sampai segitunya, padahal China kan lumayan strict ya Om. Maksudnya China kan negara yang lumayan strict. Tapi China aja bisa begitu gitu. Ya mungkin di Indonesia mungkin nggak akan secepat itu. Tapi saya rasa nggak akan terlalu jauh juga, kasarnya begitulah. Menurut saya sih lumayan positif sih mengenai what comes after COVID-19 lah ya, istilahnya gitu sih. Oke. Ini saya senang nih, Pak Gary mempunyai satu positif spirit, ini perlu ya, karena banyak sekali teman-teman di travel industry itu kita bukannya cuma tiarap tapi udah mati suri bahkan koma gitu ya, dan yang jadi persoalan adalah ini mau bayar THR gitu ya, staff bagaimana gitu, lalu banyak hal termasuk unpaid leave gitu ya. Saya nggak tahu apakah ini proper atau tidak. Kalau saya tanya bagaimana kebijaksanaan daripada tiket.com, apakah sudah ada yang di PHK atau belum, atau karena semua berbicara sekarang itu kalau nggak di PHK adalah unpaid leave, kalau nggak unpaid leave pilihan yang ketiga adalah pengurangan gaji. Iya. Kalau di kita sih gini Om, jadi kita itu kan sebenarnya kan historically kita punya cost structure paling gede itu bukan gaji sebenarnya. Historically itu kita punya cost structure paling gede itu, contoh kita punya marketing, advertising, promotion. Itu tuh historically itu kita punya itu tuh jauh lebih besar daripada kita punya gaji. Which is sebenarnya in a way lumayan jadi blessing juga in disguise gitu. Karena dalam situasi kayak gini, marketing, promotion, discounting itu sama kita benar-benar kita bisa bikin nol. Jadi pokoknya kita kemarin kita bikin town hall, kita bilang sama semua karyawan adalah ini situasi sulit, makanya kenapa perlu ada drastic measure. Drastic measure kita adalah kita akan cut semua cost. Semua cost yang istilahnya yang benar-benar nggak critical dan yang sifatnya bukan gaji, bukan salary dan lain-lain, itu kita semua akan cut kalau bisa 0 gitu. Jadi kita cut semua dari situ dulu tuh Om, itu utamanya. Nah karena kita udah cut itu semua minimum, jadi kita sekarang sisa komponen terakhir adalah kan dari segi karyawan. Nah dari segi karyawan ini kita udah bilang kita berusaha sebisa mungkin lah kasarnya, sebisa mungkin untuk supaya ini tuh kita nggak perlu sentuh. Jadi kita juga dari segi board kita siapin waktu nih. Kita sih ngelihatnya bahkan sebenarnya sampai akhir tahun nih Om. Jadi asumsi kita tiket.com itu in general kita harus punya amunisi lah kasarnya ya untuk bisa survive sampai minimum akhir tahun tanpa ada revenue gitu kan, tanpa ada revenue. Kenapa? Karena ini sebenarnya kenapa sampai akhir tahun, karena kita harus bisa selamatin karyawan dulu lah kasarnya begitu kan. Karyawan kita kalau bisa sebisa mungkin nggak kena nih. So far kita thankfully kita masih bisa berusaha lakukan itu. Dan bahkan dari segi THR kita masih bisa kasih THR. Cuman THR-nya juga kemarin ada kebijakan dari pemerintah kita follow sih, yang THR kan bisa dicicil. Jadi kita kemarin itu ada sebagian level yang THR-nya itu kita cicil 2 bulan gitu, for example. Dan thankfully semua orang ngerti, semua orang di kita tuh mereka sangat mengerti keadaan juga. Istilahnya kalau karena kita selalu bilang kan positivity-nya adalah kalian apapun keadaannya, coba positif deh, coba be grateful deh. Kalau kalian masih bisa punya gaji lah kasarnya, kalian masih bisa punya income, masih bisa punya kerjaan saat ini tuh sebenarnya itu reason paling gede untuk kita bisa bersyukur lah. Jadi istilahnya ya thankfully dari segi karyawan saya rasa cukup positif, hampir semuanya positif sih so far, dan di sini justru kita punya kesempatan untuk kita benar-benar review balik internal kita, dari segi structure kita, semua tuh kita review total.
Dan kita bisa lihat hal-hal yang nggak efisien di mana, kita bisa improve gitu. Jadi kita arahnya kita fokus semua. Jadi kalau ditanya sekarang karyawantiket.com ngapain, mungkin saya bisa bilang 80% masih lumayan pack Om, masih sangat istilahnya masih full on gitu. Kita untuk prepare nanti apa yang terjadi setelah COVID-19 itu kita udah prepare lumayan banyak hal juga sih ke depannya. Kasarnya gitu sih. Ada berapa sih staffnya kalau boleh tahu? Kita total full time employee itu sekarang hampir 1.000. Yang customer care kita yang kontrak itu sekitar 500-an berarti Om. Berarti sekitar 1.000, 1.400 gitu kan, kirain segituan deh kira-kira. Oke. Kita memang sebagai pebisnis, kita sebagai pelaku ekonomi di Indonesia sekarang memasuki masa yang unprecedented dan masa susah gitu ya. Sekarang memasuki satu survival mode di mana kita harus bertahan supaya kita lewat gitu ya, lewat masa seperti ini karena ini belum pernah terjadi. Kalau saya kemarin minggu lalu hari Minggu kemarin saya karena perlu saya keluar rumah, saya cukup kaget ternyata jalanan rame. Jalanan di beberapa tempat masih macet gitu ya. I'm so scared dalam arti kata berapa lama lagi nih PSBB-nya gitu ya? Iya, ya itu sih sama sih saya juga mungkin seminggu ada sekitar 3 kali lah masih ada keluar. Kalau misalnya ada keperluan, terus udah gitu kadang-kadang cuma sesimpel manasin mobil kasarnya begitu. Kadang-kadang sumpek juga gitu kan. Iya, saya lihat sih gitu. Kalau menurut saya tuh sekarang tuh di Jakarta tuh kayak ini, secara garis besar kayak Sabtu siang. Yes. Sabtu siang, tapi setiap hari gitu. Sabtu siang setiap hari. Gitu. In a way ya, udah pasti kan kalau macet berkurang drastis lah ya. Tapi masih rame banget. Aduh, di pinggir-pinggir jalan, di beberapa tempat-tempat itu masih rame gitu, masih rame banget. Ya kadang-kadang saya juga nggak nyalahin juga sih, Om. Maksudnya orang kan butuh hidup lah ya. Orang butuh pemasukan gitu kan. Jadi ya mau nggak mau tuh kegiatan, menurut saya sih yang diambil Pak Jokowi pasti ada pros and cons lah. Kasarnya Pak Jokowi kan nggak lockdown, kagak total lockdown kan dia. Dia kan cari PSBB, dia tentuin pembatasan sosial berskala besar. Agak rancu sebenarnya, tapi menurut saya memang kalau di Indonesia susah mau bikin lockdown sih. Gimana ya? Kalau lockdown sih soalnya, jadi kemarin saya ada kurva, saya sempat ada dapat forwardan menurut saya bagus juga, ada study tuh. Ini kurva penyebaran COVID makin naik. Istilahnya kalau misalnya ininya makin begini nih, resesinya lebih gede Om. Kemungkinan untuk resesinya di bawah ini tuh lebih gede gitu. Jadi yang dilakukan sama si Pak Jokowi istilahnya oke, nggak bisa total nol. Jadi tetap ada nih, tapi resesinya juga bisa diselamatin. Moga-moga bisa balance gitu kan. Kasarnya begitu. Soalnya kalau enggak sih, saya nggak bisa imagine juga ya kayak ada berapa jutaan orang yang benar-benar nggak bisa makan tiap hari sih. Waduh gitu kayak dan pemerintah juga mau kasih makannya gimana gitu kan, kasarnya kan kagak sanggup juga kan gitu. Ya thankfully orang Indonesia mungkin berjiwa sosial lah ya. Saya rasa orang Indonesia secara garis besar tuh jauh lebih berjiwa sosial gitu dibandingin mungkin sama beberapa negara lain yang saya lihat. Mereka tuh dalam situasi gini, orang-orang yang masih bisa mampu lah kasarnya, itu sangat berusaha untuk membantu. Berapa banyak tuh Om donasi, ya kan? Sembako, apa maksud saya, kalau semua orang kontribusi Om, itu sangat membantu sekali sih. Dan sangat bisa meredam kemungkinan yang negatif gitu kan. Kemungkinan kriminal dan lain-lain tuh hopefully bisa diredam lah gitu kan. Ada pasti, cuman semoga bisa diredam gitu. Pak Gary, keberatan kalau saya buka opsi komentar, mungkin pertanyaan? Oh, boleh? Saya sih open aja. Boleh ya, oke. Oke, teman-teman, saya buka opsi untuk bertanya ya. Ini Pak Gary, co-founder daripada tiket.com. Saya mengenal beliau berapa lama ya? Kita udah kenal. Tiket.com kapan berdiri? 2011 akhir. Kayaknya kita kenal 2012. Kurang lebih pokoknya periode itu ya, luar biasa. Ini saya melihat kamu. Kenapa? Dulu Om Anton yang bantuin kita, ngajarin, ya kan? Saya ingat banget di kantor tuh, di ruangan itu. Di ruangan TX Travel.
Ingat bener dulu. Saya senang bahwa Gary punya satu passion yang luar biasa menurut saya. Ini kan pada waktu mendirikan tiket.com tidak punya latar belakang di industri. Tapi saya melihat you are a good player, you are persistent gitu ya. Bukan cuma asal, bukan apa ya, bukan opportunities gitu ya, cuma nyemplung pas lagi rame, setelah itu tinggalin gitu ya, enggak juga kayaknya. Wah ini trip terbaik Pak Gary, masih buka lowongan kerja enggak? Nanyanya itu lagi. Nunggu nanti, nggak berhentiin aja udah bagus ya. Nunggu dulu, iya. Oke, ini menarik bahwa sekarang memang keadaan sedang susah. Saya melihat semua sedang susah. Tapi ya kita mesti bertahan gitu ya. Ini Pak Martin Chandra adalah dari Gorontalo nih Pak. Pak Anton sama Pak Gary, kalau sudah selesai pandemi mau jualan kemana duluan nih? Menarik. Om Anton. Kira-kira. Kalau saya berpikir adalah domestik. Saya berpikir adalah domestik. Pak Martin Chandra ini adalah Ketua Umum Asita untuk Provinsi Gorontalo. Yang kebetulan juga franchisee TX Travel. Iya, Pak Martin, siap-siap. Kita mau ke Gorontalo. Dengar-dengar di Gorontalo yang terpapar coronanya sedikit sekali. Malahan katanya mau PSBB aja ditolak sama menteri gitu ya. Wah, itu bagus tuh. Iya. Karena nggak banyak nggak boleh PSBB. Which is good, which is correct gitu ya. Ngapain semua PSBB? Kalau bisa ya udah. Cuma orang yang dari luar itu harus diperhatikan ya. Oke, Gorontalo, yes. Pak Gary, apa yang akan terjadi untuk international flight after COVID? Ya kalau saya sih ngeliatnya mungkin kayak tadi si Pak Anton udah sempat share juga ya. Terutama tuh sebenarnya orang tuh bakal jauh lebih hassle, udah pasti. Preparation untuk naik flight itu bakal jauh lebih lama. Tapi kalau misalnya saya lihat itu definitely bakal jadi new normal. Contoh lah dulu kita kan kagak ada security check di airport gitu kan, tiba-tiba ada, ribet, tapi orang oke. Dulu orang boleh bawa apa aja, sekarang orang nggak boleh bawa minuman apa segala, itu segala dikontrol, orang oke, tetap jalanin gitu loh. Nanti mungkin ada lagi itu security, nggak tahu, mungkin health check kayak rapid test kayak apa kayak, saya nggak ngerti. Tapi ya nanti itu bakal jadi new banget gitu, dimana semua orang di seluruh dunia semua bakal ngelakuin hal yang sama. Ya udah dijalanin aja, kita sebagai traveler gitu kan kasarnya, kita harus terima harga mungkin lebih mahal, udah pasti karena ada banyak komponen cost structure yang di atasnya sekarang ada penambahan, ya kita harus bisa manuver lah gitu kan kasarnya kan, harus bisa manuver, karena kita juga mau nggak mau kita harus bisa support industri airline gitu, soalnya kalau misalnya kita nggak support mereka, udah travel mah udah bye deh udah gitu kan. Terakhir itu sempat ada pertanyaan betul. Nah ini Paulus, ya. Ya, sempat ada pertanyaan kayak istilahnya kalau misalnya ada dana bantuan untuk pariwisata tuh mendingan dibantu kemana gitu kan. Kalau menurut saya satu yang udah pasti harus bantu ke daerah-daerah yang memang penghasilannya cuma dari pariwisata doang kan, banyak kan. Tapi sebenarnya yang kedua menurut saya tuh yang harus dibantu tuh udah pasti suppliernya, operator ya dong. Kalau misalnya operatornya kagak cuan, kagak bisa profit, ya gimana gitu kan kasarnya, ya cuma sebentar doang, kita bisa mati lagi gitu kan, pusing kita semua. Betul. Ini Pak Paulus Yanturi tanya, kenapa sebagian besar warga Indo kurang suka traveling di daerah Indo, padahal negara Indo sangat mempunyai wisata yang sangat luas, sangat indah. Kalau saya sendiri sih, saya mungkin nggak gitu setuju ya dengan pernyataan itu ya. Justru menurut saya gini, menurut saya kalau dari segi jumlah terlihat jelas di mana domestic tourism kita tuh jauh lebih besar dibandingin sama outbound ataupun inbound bahkan gitu kan. Reasonnya kenapa? Sebenarnya simple, karena udah pasti affordable, sama lebih dekat ya kan. Dan orang jadi gini, di Indonesia mungkin orang nggak banyak yang bisa bahasa Inggris kasarnya. Dan kalau bahkan mungkin Om Anton lebih punya datanya, di Indonesia mungkin nggak banyak yang punya paspor. Kasarnya gitu kan. Dan saya terutama kalau misalnya kita ngomong generasi muda kan saya kan banyak dealing sama millennials ya. Generasi muda tuh mereka punya nasionalisme cukup tinggi. Jadi gini, jadi mereka ya namanya semua orang pasti kan punya mimpi dong.
mimpinya adalah mereka pengen keluar negeri lah, kasarnya begitu kan. Pastilah ada gitu kan, karena sesuatu yang baru. Tapi kalau ditanya, realitasnya adalah orang perginya itu domestik. Kenapa? Karena memang sanggupnya di sana dan memang nggak ribet gitu. Nggak ribet. Kalau domestik kan kapan aja, nggak perlu prepare paspor, tinggal jalan gitu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, ini domestic destination ini standarnya gimana? Maintenance-nya gimana? Menurut saya problemnya di situ, Om. Simpel aja deh, Bali. Bali tuh sekarang tuh bukannya gimana gitu. Saya tuh kalau ke Pantai Kuta tuh kadang-kadang suka males gitu. Ya kan? Kenapa? Karena itu kan, karena nggak dikontrol, rame, kadang-kadang aduh berantakan gitu kan. Padahal di Bali sendiri tuh macet dan lain-lain. Jadi kayak, nah ini gimana nih cara untuk mengontrol hal ini supaya orang tuh tetap bisa comfortable, ada prosesnya jelas, tetap bersih gitu kan. WC itu bisa bersih. Menurut saya, nah itu tuh sesuatu yang paling penting tuh untuk wariwisata tuh WC. Kalau ada WC umum yang bersih, udah itu menurut saya udah ngebantu banget deh, itu aja deh gitu kan kasarnya, nggak usah repot-repot gitu. Betul. Nah ini ada pertanyaan lagi, Discover Katara, peluang destinasi yang baru di daerah seperti Tasikmalaya dan daerah lainnya yang belum jadi destinasi after pandemi, bagaimana? Jadi maksudnya mungkin ada daerah-daerah destinasi yang baru dikembangkan. Sekarang peluangnya domestik ini setelah pandemi apakah bisa berkembang begitu ya? Gimana menurut Pak Gary? Kalau menurut saya udah pasti. Problemnya adalah cuma satu. Biasanya ada reason kenapa destinasi tersebut mungkin belum terlalu terekspos. Biasanya tuh kan karena infrastruktur ya, Om. Infrastruktur, satu lagi transportasi. Nah, biasanya dua hal ini tuh susah gitu. Contoh deh, itu tuh kemarin tuh orang tua saya tuh pergi ke itu, pergi ke Derawan deh, yang di Kalimantan, ya bener ya? Berau ya? Derawan. Iya, Berau, Derawan, ya Takaban, Sangalaki, ya Mertua, Maraba. Kalau menurut orang tua saya udah keliling tuh kemana-mana, mereka demen travel. Menurut orang tua saya itu salah satu destinasi yang paling cantik dan paling bagus tuh di Indonesia. Menurut dia. Setuju. Tapi kenapa nih? Kenapa dia tidak bisa sepopuler misalnya Bangka Belitung deh, atau misalnya Lombok deh kasarnya begitu kan? Kenapa? Karena katanya infrastruktur masih sangat transportasi ke sana butuh perjuangan, ya kan? Kasarnya begitulah gitu loh. Jadi ya itu dia sih, makanya kenapa padahal sebenarnya sangat-sangat bagus gitu. Itu aja. Ya harapan saya abis ini ya bakal ada fokus dari pemerintah untuk improve itu sih, dan dari swasta juga. Iya. Nah ini dari Sky Sea Travel, ini Pak Agus dari Medan, Pak. Semoga TX Travel dan Tiket.com bisa kolaborasi untuk terus membantu travel-travel kecil dan mempermudah masyarakat Indonesia untuk traveling. Sebenarnya kita sudah API nih Pak. Jadi mudah-mudahan saya kalau nggak salah dengar dalam waktu 2 minggu itu kita sudah testing API dengan Tiket.com. Mudah-mudahan tidak ada masalah supaya nanti begitu bulan Juli kita udah bisa tentu kolaborasi ya. Dan saya juga bersyukur. Ini kembali ke soal banyak hal yang kita membuat saya masih bisa datang ke Tiket.com, diundang makan siang gitu ya. Ini is a very good relationship gitu ya. Dalam banyak hal mungkin kita tidak berkolaborasi dalam arti kata segala macam gitu ya. Tetapi menarik. Sampai sekarang kita ada satu kesempatan di mana saya mempunyai banyak reseller dan itu saya mau kembangkan dengan Tiket.com gitu ya. Oke, good. Ini ada trip terbaik. Melanjutkan soal kenapa Bali dan tempat lain di Indonesia jadi malas berpergian ke luar negeri, fasilitas yang tidak, ini karena mental Indonesia kurang dibina, Pak. Ya, kita harus sama-sama lah melakukan. Biaya travel domestik kadang lebih mahal daripada dari keluar. Mengapa? Sebenarnya menurut saya tidak terlalu domestik adalah absolutely lebih murah daripada ke luar negeri. Dan sekarang itu kalau melihat daripada pandemi begini, asumsi saya ke luar negeri akan menjadi lebih mahal lagi. Sangat mahal. Menurut Pak, ya lebih mahal lagi, naik lagi gitu. Jadi domestik punya chance lebih bagus. Iya benar. Betul ya. Oke, good.
eh, Pak Ketua nih, Pak Ketua Asita di Gorontalo, Pak Martin Chandra. Pak Gary, ada kemungkinan untuk tiket.com bisa mempersenjatai travel agent non OTA supaya bisa sama-sama berperang dan bisa menang bersama melawan pandemi. Mantap. Oh, bukan melawan OTA yang lain gitu ya. Saya sih maunya begitu. Gimana Pak Gary? I'll be at your side gitu ya. Wah. Kalau No komen. tapi Om, sorry Om, kalau aku mungkin bisa komen dikit Ke depannya dikit. Ya, ke depannya dikit. Jadi kalau kita ngelihatnya abis COVID-19 ini kan orang ngelihatnya negatif banget. Tapi sebenarnya Om, kalau sebenarnya COVID-19 ini membuka peluang besar banget. Kalau bahasa saya tuh kayak ini Om, kayak Pertamina Om. Jadi ini kalau misalnya kita bensin di Pertamina, biasanya orangnya akan bilang mulai dari nol ya Pak, gitu kan. Nah sebenarnya nih COVID-19 ini itu membuka peluang di mana semua player, semua bisnis akan mulai dari nol. Berarti artinya yang tadinya mungkin ada kompetisi yang sengit dan lain-lain, nih sekarang nih masalah nih, oke ini siapa nih yang akan bisa mengambil market share. Jadi makanya kenapa kita coba untuk prepare ourselves supaya nanti pada saat setelah COVID-19 udah mulai beres, kita bisa langsung ngegas gitu. Harapannya ya, makanya doakan gitu kan kasarnya. Karena Mantap. Kita masih 100% Indonesia loh. Ya nggak, Om? Yes. Mungkin apakah salah kalau saya bilang mungkin satu-satunya OTA full Indonesian owner? Saya rasa sekarang iya, bener. Bener kan ya? Iya, good. Oke. Pak Gary, I'll be your side gitu ya. Wah, ini seru. Inilah yang sesuatu yang kita harus kolaborasi. Saya masih melihat bahwa kolaborasi kadang-kadang ya saya suka melihat amaze bahwa dengan potensi travel kecil itu jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu Pak. Banyak banget. Rizky Itong, bisa jadi karena butuh tantangan untuk tempat baru yang indah, itu menjadi kepuasan tersendiri bagi seseorang. Jika infrastruktur lebih mudah dijangkau, pasti bisa lebih rame. Yes. Pak Jimmy Sud, wah, terima kasih Pak Jim. Ivan, terima kasih. Pak Felix dari Cilegon. Wah, Pak Helmi Zulskar, ini yang saya bilang nih, orang keren ada di ini pahlawan devisa. Amadeus Singapura, demand perlu di-trigger oleh semua pemain industri. Yes, ini keren. Pak, kita punya waktu tinggal beberapa menit lagi. Tinggal 1 menit. Closing statement, Pak, 1 menit. Dari saya di sisi saya sih pokoknya kepada semua pemain travel, yang satu adalah harus bisa positive thinking dulu, dan habis itu mungkin yang kedua caranya sebenarnya gimana, be grateful lah. Be grateful minimum kita masih bisa makan lah kasarnya gitu kan. Dari situ, karena kalau misalnya nggak ada itu kita nggak akan punya semangat nih untuk prepare nanti what's coming after. Jadi kita harus take care of ourselves dulu supaya nantinya setelah ini kita bisa come up even stronger gitu. Jadi ya itu sih mungkin menurut saya, karena udah nggak ada yang lain, itu aja. Betul, good, semangat. Dan tadi saya senang sekali Pak Gary, tiket.com adalah full Indonesian owner, dan sekarang saya sedang melakukan API itu koneksi dengan tiket.com. Mudah-mudahan pada waktu bulan Juli kita sudah siap. Mungkin sebelum buka nanti saya perlu berhadapan bersama. Gary di sana, saya di sini, kita bikin strategi what to do gitu ya for Indonesia. Good. Gary, thank you. Salam. Ya, teman-teman, terima kasih. Saya akan off dulu jam 11.30. Saya akan live lagi. Kali ini adalah di namanya Tanya-tanya properti ya, tanya-tanya properti. Silahkan yang belum follow boleh follow. Tanya-tanya properti. Oke, Gary, thank you. Stay healthy. Thank you.